ucapan syukur Tuhan, kami pada pagi hari ini boleh datang ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat malam tadi, dan terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam perjalanan kami dari rumah kami masing-masing hingga sampai di tempat ini. Dan Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi rema bagi setiap kami, memberikan kekuatan yang baru buat kami, membuat kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat kami. Kami yang datang dengan keraguan-raguan, Tuhan memberikan ketetapan hati buat setiap kami, sehingga kami boleh tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk memalingkan alam pikiran kami dari firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Mari Tuhan, Engkau kuasai tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami, dan sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu. Biar hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan penucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Haleluya. Harus semangat Bapak Ibu Saudara, amin. Oke, seperti yang sudah di-share di grup dan di Facebook saya kali ini membawakan firman yang berjudul Abdi Dalem. Ya, apa itu Abdi Dalem? Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara? Ada? Abdi Dalem? Ya, orang yang mengabdi pada suatu kerajaan atau pada keraton. Kita buka dulu ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-13. Lukas 16 ayat yang ke-13. Sudah ketemu semua Bapak Ibu Saudara? Wah, sudah. Oke, baik. Yang tidak bawa Alkitab boleh lihat di sana ya, tetapi jangan jagake ya. Jagake itu artinya menggantungkan, wah nanti ditayangkan kok, jadi tidak usah bawa Alkitab ya. Oke. Lukas 16 ayat 13. Demikian firman Bapa Yahweh. Tidak ada seorang pelayan rumah tangga pun yang sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan memandang rendah yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan Mamon. Bapak Ibu Saudara, ayat pada saat ini yang barusan kita baca ini merupakan perkataan Tuhan Yesus ya, bahwa katakan tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Yang satu pasti akan dibenci, yang satunya pasti akan lebih dikasih. Nah, dalam konteks ini Tuhan membandingkan antara tuannya yaitu Elohim dengan Mamon. Ya, Mamon itu apa? Mamon itu uang atau harta. Ya, nah dikatakan hamba ini pasti akan taat kepada tuannya. Ya, kalau tadi dibandingkan tuannya siapa? Elohim atau Mamon. Kalau tuan kita Elohim, maka kita melaksanakan kehendak Elohim. Tetapi kalau tuan kita Mamon, maka kita akan melaksanakan kehendak Mamon. Artinya kita akan mengabdi kepada salah satu yang dengan segenap hati kita ya. Kita buka lagi satu ayat di dalam Yohanan atau Yohanes 8 ayat 34. Yohanan 8 ayat 34 di sana katakan, Yesus menjawab kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi hamba ini melakukan kehendak tuannya, taat kepada tuannya. Nah, sekarang renungkan, kita ini abdinya siapa? Hambanya siapa? Ya, hamba Elohim atau hamba dosa? Atau hamba Mamon? Atau hamba ketenaran? Atau hambanya siapa? Kita ya, di dalam kehidupan kita ini.
hamba kerajaan surga atau kerajaan uang, ya, atau kerajaan Tuhan atau kerajaan setan. Nah, kita sendiri yang bisa merenungkan diri kita ini. Bisa saja orang rajin ke gereja tetapi tidak jadi hamba Tuhan. Bisa saja. Seringkali kita mendengar, saya kan bukan hamba Tuhan, ya toh? Terus hambanya siapa, saya tanya. Ayo. Mungkin ya maksudnya dia hamba Tuhan itu bukan pendeta, bukan pelayan mimbar begitu ya. Nah, bisa saja orang tetap rajin ke gereja tetapi tidak jadi hamba Tuhan, saudara. Jadi hambanya uang, bisa. Ya pokoknya ini gereja untuk absen saja. Lalu tiap harinya bekerja, cari uang setengah mati, pagi jadi siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya istilahnya begitu orang bilang. Itu hanya demi uang. Nah itu berarti sudah jadi hambanya uang, terikat. Atau hamba apa? Kerjaan. Setiap hari jadi workaholic yang tidak sehat gitu ya. Artinya apa? Meskipun badan sakit pun dipaksakan pokoknya bekerja dan bekerja. Ya tidak salah kita bekerja dan memang harus gitu ya. Tetapi jadi ironis kalau kita bekerja tanpa memperhatikan kesehatan kita sendiri juga gitu. Jadi sampai berlebihan. Lalu cari uang demikian juga. Ya tidak salah kita cari uang dan memang harus cari uang. Tetapi jangan sampai kita berlebihan gitu loh. Cari uangnya sampai melupakan segalanya. Ya, karena mamon atau uang ini adalah mengerikan, saudara. Kalau kita jadikan uang ini sebagai hamba kita, dia akan menjadi hamba yang paling baik, setia kepada kita. Tetapi kalau uang ini kita jadikan sebagai Tuhan kita yang menggerakkan kehidupan kita, maka kita akan jadi budaknya uang. Dan dia menjadi tuan yang sangat bengis, tuan yang sangat kejam. Karena apa? Orang akan menjadi hidupnya hanya untuk uang, cari uang terus gitu ya saudara. Sehingga melupakan segalanya dan pokoknya entah gimana caranya dapat duit, baik halal maupun haram kadang kala ya. Nah jadi sebaiknya bagaimana kita menjadi hamba Elohim dan uang dijadikan sebagai hamba kita ya. Jadi kalau kita menjadikan uang sebagai hamba kita, uang ini akan melaksanakan kehendak kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita menjadikan uang sebagai hamba. Nah, namanya hamba atau pekerja, karyawan begitu ya, bahasanya halusnya karyawan, itu perlu diatur supaya bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginan kita. Betul ya? Kalau kita menjadi karyawan di sebuah perusahaan, itu ada yang karyawan banyak, ada yang karyawan sedikit. Itu pasti diatur oleh atasannya. Betul ya? Saya dulu waktu bekerja juga demikian. Saya diatur oleh atasan saya. Maka kalau kita mau menjadikan uang sebagai hamba kita, kita harus ngatur uang dulu. Kita harus bisa ngatur. Kalau tidak, dia akan mengatur kita. Saya ulangi ya saudara. Kalau kita mau jadikan uang sebagai hamba, jadi karyawan kita, maka kita perlu ngatur uang itu. Ya. Kalau tidak diatur dengan baik, bisa-bisa kita diatur oleh uang. Ya, artinya harus diatur. Tetapi begini, jangan sampai salah dulu, saya tekankan dulu ya. Kita bukan berarti tidak boleh cari uang sebanyak-banyaknya, dan bukan berarti tidak boleh kaya. Oh, boleh-boleh saja. Ya. Dan kalau semua kaya kan hidup sejahtera, enak saudara. Dan kita bisa memperbesar kerajaan Tuhan di muka bumi ini dengan lebih mudah. Ya. Bukan berarti tidak boleh kaya. Awang Abraham, Ishak dan Yakub saja kaya. Betul ya? Hartanya banyak. Di Alkitab dikatakan mereka bertambah kaya dan semakin kaya dan menjadi sangat kaya. Nah, maka
kita dalam mengatur uang, dalam mencari uang harus sungguh-sungguh, harus dengan baik, gitu ya. Ya, tidak berarti tidak boleh kaya, boleh kaya, tetapi jangan sampai kita jatuh cinta dengan yang namanya uang. Saudara, saudara jangan berpikir juga bahwa loh, uang ini kan sumber kejahatan. Firman Tuhan katakan uang ini sumber kejahatan. Bukan uangnya yang jadi sumber kejahatan atau akar segala kejahatan, tetapi apa? Cinta akan uang. Inilah yang akan menjadi akar segala kejahatan. Jadi bukan uangnya, tetapi apa? Cinta akan uangnya. Gitu loh saudara. Firman Tuhan kalau saudara perhatikan juga banyak berbicara masalah uang, masalah mengatur keuangan. Seringkali kita lihat di perumpamaan tentang talenta itu juga salah satunya berbicara masalah uang. Ya, Tuhan memakai ilustrasi tentang uang ini untuk menggambarkan kerajaan surga. Artinya jangan alergi dengan yang namanya uang. Dan kita harus mengatur uang ini dengan baik. Oke, sebelum lanjut saya mau kasih tips sedikit tentang prinsip pengaturan uang. Ya, prinsip-prinsip pengaturan uang. Karena kadang-kala begini, kita cinta Tuhan sungguh-sungguh, setia dengan tulus hati ke gereja, ikut Tuhan gitu ya. Tetapi kita berantakan di dalam ekonomi kita karena kita tidak bisa mengatur uang dengan baik, tidak bijaksana gitu. Sehingga akhirnya ya salah kita sendiri gitu. Padahal Tuhan sudah menjanjikan bahwa kita akan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi kenapa dalam realitasnya ada orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh tetapi kok masih terjerat dengan hutang, gali lubang, tutup lubang, ya, nggak habis-habis. Utang si A untuk bayari utang si B, lalu utang si C untuk bayari utang A, lalu utang si D untuk bayari si demikian terus gak habis-habis. Karena kadangkala kita salah dalam mengatur uang. Nah, prinsip pengaturan uang yang pertama yaitu utamakan Tuhan. Kita harus ada di dalam pemikiran bahwa kita mengutamakan Tuhan. Dalam hal keuangan pun kita utamakan Tuhan. Bentuk mengutamakan Tuhan dalam hal keuangan ada dua saya perhatikan. Yang pertama yaitu buah sulung. Buah sulung ini apa? Kita lihat dulu ayatnya di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, hormatilah Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan anggur baru. Ini janji firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus menghormati Tuhan salah satunya dengan harta kita. Ya. Dan di sini dikatakan dan dengan buah sulung dari segala penghasilan. Buah sulung ini apa? Buah sulung ini kalau kita yang baru pertama kali kerja, nah ini mungkin ada anak-anak muda yang belum bekerja, akan bekerja, ya. Gaji pertama itulah buah sulungmu. Gaji pertama itu adalah buah sulungmu. Jadi buah sulung gaji pertama dari segala penghasilanmu, kan baru pertama kali kerja nih, ya. Gaji pertama itu diserahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Loh, terus aku penghidupanku gimana? Nah, ini sebagai bentuk iman dan bentuk kita menghormati Tuhan. Kalau kita perhatikan, Tuhan selalu senang dengan yang namanya yang sulung, ya kan? Yang pertama kali Tuhan yang itu suka gitu. Nah, dengan kita memberikan buah sulung sepenuhnya, ya, gaji pertama ini untuk Tuhan, maka ini sebagai bentuk kita mengutamakan Tuhan. Begitu, saudara ya. Nah, saya kan mau memberi orang tua. Orang tua boleh diberi pakai gaji yang bulan ke-2. Loh kok begitu? Nah, ini sebagai bentuk kita mengutamakan Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripadaku, dia tidak layak. Saudara. Jadi
harus utamakan Tuhan dulu. Yang pertama Tuhan dulu gitu. Orang tua boleh dan harus mengasihi. Tuhan juga memberikan perintah kok. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetap menghormati orang tua, tetapi setelah kita mengutamakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi itu. Kalau gaji kedua dan seterusnya ya sudah tidak untuk sepenuhnya untuk Tuhan semua, tetapi gaji kedua dan seterusnya yaitu apa? Kita mengembalikan perpuluhan. Jadi bentuk utamakan Tuhan yang kedua yaitu mengembalikan perpuluhan, karena itu miliknya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, seringkali Bapak Gembala katakan bahwa dalam mengembalikan perpuluhan ini bukan menolong pendeta, bukan membuat kaya pendeta, tetapi justru menguntungkan diri kita sendiri. Karena apa? Kita mengikuti prinsipnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di dalam Maleakhi 3 ayat 8 sampai 11, di sana dikatakan, dapatkah manusia merampok Elohim, namun kamu telah merampok aku. Tetapi kamu mengatakan, dengan cara bagaimanakah kami telah merampok engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan hunjukan. Kamulah yang terkutuk oleh suatu kutuk karena kamu merampok aku, hai seluruh umat. Bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Dan sekarang ujilah aku dengan cara ini. Yahweh Sebaot berfirman, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Dan aku akan mengusir pelahap bagimu supaya tidak merusakkan hasil tanahmu atau merontokkan buah anggurmu di ladang. Yahweh Sebaot berfirman. Bapak Ibu Saudara, kita di sini memakai istilah mengembalikan perpuluhan, bukan memberi perpuluhan. Kalau memberi perpuluhan berarti perpuluhan ini miliknya siapa? Memberi, berarti sebetulnya miliknya kita, dikasihkan. Tetapi kalau mengembalikan berarti itu milik Tuhan. Kita kembalikan, karena itu miliknya Tuhan, dikembalikan. Jadi dalam seluruh penghasilan kita ada 10% itu miliknya Tuhan. Begitu. Dengan cara dimasukkan ke gereja. Nah, Saudara, Tuhan sudah menjanjikan ketika kita setia mengembalikan perpuluhan, maka Dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya sampai berkelimpahan. Saudara mau berkelimpahan? Amin. Amin. Nah, tapi dalam mengembalikan perpuluhan jangan sampai hati kita begini, Tuhan, aku sedang mengembalikan perpuluhan loh ya. Nah, berarti aku harus dapat berkat-Mu. Jangan sampai begitu. Jadi dalam mengembalikan perpuluhan kita harus punya sikap hati begini, Tuhan, ini milik-Mu, saya kembalikan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Begitu Saudara. Dan perpuluhan ini tidak boleh kurang. Boleh lebih, tidak boleh kurang, Saudara. Kalau saya biasanya perpuluhannya saya lebihkan, saya bulatkan ke atas. Karena saya ada usaha kecil-kecilan jualan apa begitu, barangkali ada yang pesen ya kan, sudah beli ini itu, saya lupa memasukkan. Jadi saya tambahkan begitu. Saya takut kurang gitu soalnya. Jadi jatahnya punya Tuhan, takut kurang, saya kembalikannya begitu. Maka lebih baik saya lebihkanlah begitu. Daripada saya utang, saya pikiran saya begitu. Daripada saya utang sama Tuhan lah, saya kembalikan aja. Dan kita semua di sini mengembalikan perpuluhan. Bahkan Bapak Gembala pun mengembalikan perpuluhan gitu. Tetap semua dikatakan, Imam Lewi pun tetap mengembalikan perpuluhan gitu. Semua harus mengembalikan perpuluhan karena ini hukum Tuhan. Nah, tujuan perpuluhan ini untuk belajar takut akan Bapa Yahweh dan belajar mengutamakan Tuhan. Jadi kalau dalam mengatur keuangan kita ini dari hasil penghasilan kita, dari keuntungan kita ya, kalau yang berjualan kita dihitung-hitung, dari keuntungan kita langsung saja dipotong 10% sudah gitu. Sebelum dipakai untuk bayar listrik, bayar pajak, bayar apa begitu. Ya, itu miliknya Tuhan dulu sudah. Nah, barulah kita pakai pos-pos yang lain seperti itu. Ya. Dan perpuluhan ini tidak sama dengan memberi. Ada orang yang begini, wah,
Saya perpuluhan saya kan sudah sebagian saya kasihkan di panti asuhan, sudah saya kasihkan ke orang-orang yang yang membutuhkan gitu. Beda lagi itu saudara, itu taburan saudara ya. Jadi perpuluhan itu ya punya Tuhan gitu. Kalau saudara mau memberi, mau nyumbang itu lain lagi, beda, tidak termasuk dalam hitungan perpuluhan ini saudara. Di Ulangan, yuk kita lihat di dalam Ulangan 14 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari semua hasil benihmu yang tumbuh di ladangmu setiap tahun. Dan engkau harus makan di hadapan Yahweh Elohimu di tempat yang akan Dia pilih untuk membuat namanya berdiam di sana, 1/10 dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, atau dari anak-anak sulung lembumu dan dombamu, supaya engkau belajar takut kepada Bapa Yahweh Elohimu sepanjang masa. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita belajar takut akan Bapa Yahweh, salah satunya dengan keuangan kita ini, ya. Jadi perpuluhan, jangan sampai lupa itu. Sudah pokoknya begitu dapat keuntungan, penghasilan, dihitung keuntungan berapa, sudah langsung dipotong. Bukan dari omset ya saudara ya, tapi dari keuntungannya berapa, langsung dipotong 10% itu untuk Tuhan. Begitu. Nah 90%-nya itu kita hidup dari situ ya. Dan ini yang perlu diatur saudara ya. Dan kembalikan perpuluhan ke gereja, tempat di mana Tuhan ditinggikan dan disembah. Bahkan saya dengar orang terkaya pada zaman itu, yaitu John D. Rockefeller, itu pun mengembalikan perpuluhan 10% perpuluhan. Dia bilang, terus 10% ditabung dan 80% dipakai. Ya 10%-nya Rockefeller kan ya sudah luar biasa. Nah kita ini kalau dalam hal itu berapa-berapanya itu tergantung kitanya, terserah kita. Kita yang penting diperhatikan dengan baik, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan kita. Lalu prinsip pengaturan keuangan yang kedua, yaitu tidak hanya menabung, tetapi juga investasi saudara. Kumpulkan aset ya. Kumpulkan aset. Aset ini sesuatu yang bisa berkembang, mengembangkan uang kita atau memiliki nilai tambah gitu. Yang nilainya bisa berkembang ya. Sekarang banyak sekali investasi yang bisa kita lakukan, tidak harus banyak juga. Ada yang mulai 100.000 sudah bisa investasi saudara. Baik itu saham maupun emas itu juga bisa. Sekarang pakai digital bisa saudara, investasi. Nah Warren Buffett mengatakan investasi yang terbaik adalah investasi untuk diri sendiri, yaitu mengembangkan diri saudara. Nah sebelum ngomong-ngomong ke mengembangkan diri, investasi yang seringkali saya lihat, karena di sini ada banyak toko emas, kadang-kala waktu-waktu tertentu saya lihat toko emas rame sekali gitu saudara. Saya sampai heran, ini orang kok rame beli emas, kayaknya tiap hari apa tiap minggu beli emas, itu ngapain gitu ya. Saya nggak ngerti, mungkin invest juga, itu baik ya. Tapi saya pernah dengar katanya kalau mau invest emas, yang bagus itu adalah bukan perhiasan, tetapi apa, emas batangan, katanya begitu. Nah bagaimana emas batangan nanti kita simpan di rumah dirampok, dicuri orang, ayo amblas. Nah sekarang ada yang, ini bukan promosi ya saudara, ini hanya informasi saja bahwa sekarang ini bisa kita invest emas dalam bentuk tabungan. Jadi kayak misalkan di Pegadaian gitu, itu ada kita nabungnya nabung emas. Jadi masukin duit berapa, nanti dikurskan harga emas saat itu, dikonversikan. Oh dapatnya sekian 0, sekian gram. Saya juga coba saudara ikut investasi itu. Pertama awal udah salah ingat saya kasih 100.000. Nah 100.000 kan enggak dapat 1 gram emas. Nah dapatnya 0, sekian dan dikonversikan harga emas saat itu. Nabung lagi masukkan. Nanti dia konversikan saldonya itu saldo emas gitu saudara. Nah lalu kalau kita mau mencairkan bisa. Nah nanti di harganya emas saat itu akan dicairkan dalam bentuk duit bisa.
Mau dicairkan dalam bentuk emas beneran, emas batangan itu juga bisa, saudara. Jadi sekarang zaman canggih sekali. Nggak perlu kita bingung beli berangkas, simpen emas batangan, lantaan di berangkas, nggak perlu, saudara. Sekarang bisa lewat seperti itu. Dan di beberapa platform aplikasi di Play Store itu juga sudah banyak bisa. Tapi hati-hati yang terpercaya, saudara ya, jangan asal. Nah, ini invest tanah juga bisa. Jadi membuat uang ini bisa terus berkembang begitu. Ya. Nah, untuk apa? Ya nanti uang ini bisa kita gunakan sewaktu-waktu kalau kita membutuhkan atau ketika kita mau melakukan sesuatu seperti itu untuk kita nikmati, saudara. Ya. Nah, tadi dikatakan Warren Buffett ini orang yang kaya raya dari hasil investasi, saudara. Investasi saham waktu itu. Ya, karena kalau kita nggak ngerti saham, ya belajar dulu kalau mau investasi saham. Tetapi kalau nggak suka dengan demikian, karena investasi saham ini cukup tinggi resikonya, ya. Tetapi cukup besar juga keuntungannya. Nek pas untung ya untung gede, tapi nek pas rugi ya amblas, saudara. Nah, jadi harus hati-hati ya kalau kita mau invest yang kita ngerti, kita jelas gitu. Yang relatif aman saya dengar itu adalah invest emas, karena cenderungnya naik terus gitu. Cenderungnya naik terus, meskipun ya pernah turun juga ya. Tetapi itu yang saya dengar cukup aman buat kita. Nah, saudara, investasi yang terbaik adalah invest untuk diri sendiri. Artinya apa? Yang terbaik itu adalah ya untuk kitanya sendiri ini, yaitu investasi dari leher ke atas, istilah orang-orang bilang. Yaitu kita menginvestasikan untuk kepala kita, isi kepala kita ini, saudara, otak kita ini, saudara. Kita belajar keterampilan yang punya minat di bidang, misalkan di bidang editing, kita invest di situ, belajar, ikut pelatihan dan lain-lain. Yang suka nyanyi, ya invest di situ dengan les nyanyi, ya kan, saudara. Yang suka musik dengan les musik dan yang lain. Sekarang banyak keterampilan, bahkan pemerintah juga sudah membuka banyak kanal-kanal untuk mengupgrade, untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, yaitu untuk investasi dari leher ke atas. Banyak pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan oleh pemerintah dan kita bisa ikuti. Dan itulah investasi yang terbaik bagi kita. Karena yang bisa make money ya kita, gitu, saudara ya. Kalau sudah punya uang berlebih, bisa disisihkan untuk investasi yang lain supaya juga berkembang. Begitu. Dan mari kita terus tingkatkan diri kita, saudara. Jangan cukup berhenti puas dengan yang saat ini saja. Kalau kita sudah merasa ahli saat ini, jangan puas, wes aku ahli. Enggak, terus berkembang, terus berlatih terus, saudara. Karena pengetahuan ini terus berkembang. Kalau kita lihat di internet itu, wah luar biasa pengetahuan. Itu khususnya dalam dunia teknologi itu ngeri, saudara. Luar biasa sekali. Jadi kita juga harus terus berkembang, terus meningkatkan diri kita, skill kita. Nah, oleh karena itu kita juga sering mengadakan pelatihan, baik untuk pelayan mimbar ini ya, sound dan nyanyi. Di situ nggak cuma belajar sound untuk muter-muter mixer saja, enggak, saudara. Tetapi juga belajar bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan gitu. Diberikan contoh-contoh, kelasnya bukan kelas nasional lagi, kelasnya sudah internasional, saudara. Untuk apa? Untuk kita bisa mengejar ke sana gitu, belajar dari yang terbaik. Sehingga gereja Tuhan di tempat ini menjadi semakin hari semakin profesional. Amin, saudara. Inilah bentuk komitmen kita untuk kita belum mengupgrade, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, dan kita harus bekerja, melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Di Amsal 10 ayat 4 sampai 5, Amsal 10 ayat 4 sampai 5 di sana dikatakan, orang yang bekerja dengan telapak tangan yang malas akan menjadi miskin, tetapi tangan pekerja keras akan membuatnya kaya. Dia yang mengumpulkan pada musim panas adalah anak yang bijak. Ia yang tidur di masa panen adalah anak yang mendatangkan malu. Saudara, mari kita bekerja atau mengupgrade diri kita mumpung kita masih bisa, mumpung kita masih punya kekuatan dan punya waktu, saudara.
Ya, jadi kita coba apalah yang kita bisa belajar, kita minat di bidang apa, kita ikuti pelatihan itu. Kalau belum bisa bayar, cari yang gratisan dulu. Di YouTube juga banyak, saudara. Ya, dan nanti kita juga akan membuat PKBM. Nah, PKBM ini juga akan membuat, akan ada banyak pelatihan-pelatihan di sana. Ya, dan itu bisa mengupgrade kita, diri kita sendiri, saudara. Supaya kita tidak kalah bersaing dengan orang-orang di luaran sana. Ya, kalau kita tidak bisa bersaing, waduh, repot, saudara. Ya, tergilas dengan perkembangan zaman ini. Oleh karena itu belajarlah terus mengembangkan diri kita. Oke, dan Warren Buffett katakan jangan tempatkan semua telur dalam satu keranjang. Artinya jangan berinvestasi hanya dalam satu tempat atau satu bidang. Ya, misalkan kalau kita investasi sahamnya di bidang misalkan di bidang apa, pertambangan semua, perusahaan-perusahaan pertambangan itu kita beliin semua. Nah, nanti ada apa-apa di bidang pertambangan, kerepotan kita. Maka ada di bidang kesehatan, ada bidang makanan, bidang pertambangan, keuangan dan seterusnya. Nah, itu bisa kita cicil pelan-pelan, saudara. Kalau punya banyak seperti sekarang ini misalkan kan semua pada turun ya bisnis-bisnis ya, tetapi ada satu bisnis yang melejit, apa? Kesehatan, ya kan? Tetap ada yang naik, tetap ada. Di masa krisis tetap ada yang malah muncul sebagai pemenang. Nah, oleh karena itu saudara belajar menginvestasikan harta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, jangan cuma disimpan saja. Kalau disimpan saja nggak akan berkembang. Apalagi kalau dalam bentuk uang asli, ya, lembaran gitu. Nek ditaruh di rumah, bahayanya minta ampun, saudara. Satu, bahaya rayap. Yang kedua, bahaya maling, saudara. Ya, jadi kalau bisa diputarkan gitu. Tapi harus dengan cermat. Lalu yang ketiga, prinsip keuangan, pengaturan keuangan yang ketiga, yaitu belanjakan untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Harus bisa menahan diri dan bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini biasanya yang kalau dijadikan contoh itu kebanyakan kaum ibu yang tidak tahan dengan godaan yang tulisan kayak di mall itu gede-gede, saudara ya. 50%. Nah, diskon sampai 70%. Nggak usah sampai 50% lah. Diskon 10% aja kita langsung apik iki yo. Kapan hari aku lihat harganya sekian. Wah, ini ono diskon lumayan, ya kan, saudara? Nah, kadang-kala kita nggak butuh gitu kan, cuma pengen gitu. Ya, kita punya banyak, nggak apa-apa, silahkan lah. Ya, sesekali menyenangkan diri sendiri, oke. Tetapi kadang-kala cuma pengen, bukan butuh. Padahal kita mau butuh, cari barang apa, begitu lihat, diskon gitu, langsung lupa yang akan kita beli. Atau mungkin ke mana, ke minimarket gitu, mau beli apa, kan tidak langsung jujuk ke tempatnya, langsung putar dulu, kok diskon nih yo, lumayan lah, ambil lah. Ya, nek pas dibutuhkan, nek enggak kan kita eman gitu, saudara ya. Dan juga termasuk juga makanan pun demikian, saudara. Sekarang banyak diskonnya. Nah, kalau saudara pakai platform dompet digital, saya tidak perlu sebutkan, nanti dikira iklan lagi. Ya, itu banyak diskonnya. Apalagi kalau di marketplace di HP itu ya, saya nggak perlu sebutkan juga namanya, itu banyak diskonnya. Kadang-kala kita mumpung nih, ya, yang tadinya harganya mahal jadi diskon, wah boleh nih, ya enggak sesekali oke lah, sekali-kali. Tetapi nek tiap minggu katakan, waduh ya jebol, saudara, diskon. Nah, itu kita perlu bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau misalkan kita pengen makan pizza, saudara, itu keinginan atau kebutuhan, saudara? Keinginan. Kalau kita pengen saudara, keinginan apa kebutuhan? Keinginan. Jadi, aku enggak makan ayam goreng yang itu, saya nggak mau. Wah, ya ada sesekali oke lah, tetapi jangan sering-sering, saudara.
Kalau kebutuhan kita apa? Pokoknya makan, bergizi, kenyang, dan harga murah meriah. Kan begitu saudara ya. Yang penting bersih makanannya itu oke lah, itu yang penting. Kan kebutuhan kita mengisi perut saudara ya. Nah, anda pengen nyicipi, aku belum pernah makan pizza, ya bolehlah sekali-kali. Tambah pengen saudara ya. Jadi itu tidak apa-apa. Dan kita juga perlu mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dan Ibrani 13 ayat 5 di sana dikatakan gaya hidup yang tidak cinta uang, yang merasa cukup oleh hal-hal yang ada, sebab dia telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan bahkan sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, saudara. Jadi kita cukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, prinsip pengaturan uang yang keempat yaitu memberi. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik, yang telah dipadatkan dan yang telah diguntangkan dan yang terlimpah, mereka akan diberikan keperlukanmu. Sebab dengan ukuran yang sama yang kamu mengukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Jadi saudara, kita juga memberi ya, tetapi harus dihitung dalam memberinya. Jangan sampai kita masih kekurangan lalu kita paksakan gitu sampai ngutang. Kita pengen memberi tapi kita nggak ada, terus akhirnya kita ngutang untuk memberi. Jangan seperti itu saudara ya. Jadi memberi boleh dengan tulus hati dan sudah tidak usah dipikir. Bapak Gembala seringkali juga katakan dalam memberi atau nyumbang atau bahkan perpuluhan tadi itu juga jangan berbisnis dengan Tuhan. Oke Tuhan, aku sudah memberi loh ya, sekarang bulan depan berarti saya harus mendapatkan kembali sekian kali lipat begitu. Nah, jangan. Memberi sudah beri saja dengan tulus, sudah wis lupakan gitu saudara, dengan tulus hati. Tanpa ada embel-embel, tak kei ora bantuin aku. Dan seterusnya itu berarti enggak tulus saudara. Kalau memberi sudah memberi, sudah lupakan saja gitu. Dengan dengan motivasi untuk membantu. Yang kelima, yang terakhir yaitu hindari hutang, saudara. Hindari hutang. Hati-hati dengan penggunaan kartu kredit, saudara. Yang punya kartu kredit yang kadang tidak tahan dengan ini mumpung nih pakai kartu kredit ada diskon nih, gesek saja, bayar belakangan. Waduh, tidak hati-hati, tidak cermat dalam berhitung. Wah, bahaya saudara. Bisa bunga berbunga. Ya, apalagi sekarang kalau mau utang gampang pakai aplikasi. Pinjol, pinjaman online itu saudara, bahkan sampai kalau tidak bayar bisa dikejar-kejar, sampai yang seringkali kita pun ikut ditelepon ya, Bapak Gembala pernah ditelepon juga minta suruh nagihkan utangnya. Waduh ya, setengah mati ya, jadi mempersulit diri sendiri. Nah, kalau kita usahakan harus utang, nah itu lain cerita. Hutang untuk bisa digunakan sesuatu yang produktif, oke gitu. Tetapi kadang-kala kan kita kalau tidak cermat dalam berhitung, ini pun harus hati-hati. Ada pelajaran tersendiri untuk hal ini saudara. Tapi kalau bisa hindari hutang. Program cicilan segala macam itu juga harus dihitung dengan cermat. Kalau kita mau beli rumah maksud tidak nyicil piye gitu. Nah, maka itu boleh, tetapi harus benar-benar dihitung dengan cermat. Jangan sampai salah perhitungan saudara ya, salah perhitungan kita sendiri yang setengah mati, kita yang repot. Dan firman Tuhan berjanji di dalam Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan khawatir saudara, kita dalam kebutuhan kita sehari-hari Tuhan yang akan menambahkan. Kalau kita mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya, artinya apa? Kita terus mencari mau Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, maka Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita dan Tuhan akan memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Tapi dengan catatan, kita juga jangan salah dalam mengelola uang. Karena bisa saja kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, sudah ini tetap berkekurangan. Karena apa? Kita salah dalam mengatur
uang, saudara. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana abdi dalam ini bersikap. Nah, ini sebagai bentuk kita mencari Elohim dan kebenarannya. Bagaimana? Tadi kembali ke tema abdi dalam. Bagaimana abdi dalam ini bersikap? Saya belum melihat secara langsung kehidupan abdi dalam, tetapi saya coba cari penelitian-penelitian yang mengungkap tentang kehidupan abdi dalam, saudara. Nah, saya mendapatkan ada dua sumber. Yang pertama dari penelitian yang berjudul Pengalaman Menjadi Abdi Dalam Punokawan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Studi kualitatif dengan interpretatif phenomenological analysis oleh Priyatama Gani Susila dan Zainal Abidin dari Fakultas Psikologi Undip. Dan penelitian ini dimuat di dalam jurnal Empati, jurnal penelitian. Jadi kalau penelitian sudah masuk jurnal ini sudah bisa dipertanggungjawabkan, saudara ya. Dalam edisi Januari 2016 volume yang ke-5, halaman 106 sampai 112. Intinya di sana dikatakan bahwa setelah menjadi abdi dalam dan mengabdi di keraton, ketika subjek mengalami transformasi atau perubahan dalam dirinya ke arah positif dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Ketika subjek itu maksudnya orang yang diteliti, ini ada 3 orang. Ya. Selama mengabdi menjadi abdi dalam di keraton, para subjek juga merasakan manfaat yang berguna bagi kehidupan pribadi masing-masing. Ini yang dirasakan oleh para abdi dalam keraton, saudara. Kita bisa melihat dari situ gambarannya ya. Abdi dalam keraton fisik di dunia ini saja mereka merasakan ada sebuah perubahan, saudara. Ada manfaat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, bagaimana kalau kita menjadi abdi dalamnya kerajaan surga, saudara? Pasti akan luar biasa. Amin. Yang kedua, ada penelitian yaitu dari skripsi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Semarang oleh Eva Sibagariang yang berjudul Nilai Kerja Abdi Dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tahun pelajaran tahun 2010-2011 ya. Dikatakan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan abdi dalam bekerja sebagai abdi dalam keraton adalah untuk melestarikan budaya keraton atau budaya Jawa. Secara khusus untuk mendapatkan berkah yang diyakini berasal dari sultan. Abdi dalam memiliki keyakinan bahwa setiap rezeki yang mereka terima dari luar keraton merupakan pemberian dari sultan sebagai utusan Tuhan. Adapun nilai kerja yang diyakini abdi dalam adalah nilai kebahagiaan. Nilai kebahagiaan abdi dalam muncul karena adanya kepuasan dari sikap yang tulus dan tidak adanya kebohongan. Ketulusan untuk bekerja yang berdasarkan dari hati nurani dan kemauan sendiri yang selalu diterapkan abdi dalam bekerja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saudara, dari 2 penelitian ini saya bisa melihat ternyata orang-orang abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini mereka dengan tulus hati mengabdi kepada sultan di dalam keraton itu, saudara. Dan kata-kata kunci yang bisa saya ambil adalah yaitu adanya ketulusan. Dan mereka mau melestarikan budaya Jawa, dalam hal ini budaya keraton. Lalu mereka juga mendapatkan kebahagiaan. Dan ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu apa? Perubahan hidup. Dan kita bisa bercermin dari sini. Ini sebagai gambaran, ya. Ini kerajaan di dunia loh, saudara. Kerajaan di dunia, para abdi dalamnya, para orang yang mengabdi di situ mendapatkan sesuatu yang positif, saudara. Apalagi kalau kita sebagai abdi dalamnya Tuhan, abdi dalamnya kerajaan surga, itu luar biasa. Saya yakin berkatnya akan lebih dari yang orang yang mengabdi di dalam kerajaan duniawi ini, saudara. Dan kita lihat sikap mereka itu adalah tulus dan taat kepada rajanya.
Dan kita pun sikap sebagai abdi dalamnya kerajaan Tuhan, kerajaan surga, yaitu yang pertama kita harus taat akan pimpinan Tuhan. Taat pada pimpinan Tuhan yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, contoh simpel saja yang barusan tadi kita bahas dalam hal keuangan. Kita harus taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bagaimana kita hidup. Lalu dalam kedamaian di hati, ya, kesehatan, yaitu apa? Hati yang gembira adalah obat. Nah, itu juga kita bisa terapkan, saudara. Taat apa yang firman Tuhan katakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Dan itu akan membawa dampak bagi kehidupan kita. Dalam hal pengampunan juga demikian. Dalam hal mengasihi sesama, saudara, ketika kita lakukan hal-hal ini, apa yang menjadi pimpinan Tuhan, maka kita akan menjadi abdi dalam Tuhan yang Tuhan lihat setia. Ya, kita tetap rajin di dalam melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tidak hanya rajin ke gereja loh, saudara, karena kalau rajin ke gereja juga jaminan, saudara. Ya, rajin ke gereja tetapi nggak cinta Tuhan juga bisa saja. Pokoknya kan sungkan, bisa saja ya, bisa saja sungkan dibesukin Pak Yakub kan nggak enak, ya kan, terus datang aja, bisa saja seperti itu. Tetapi kalau orang cinta Tuhan pasti rajin ke gereja, saudara. Ya, nah, yang pertama taat, yang kedua melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan dengan tulus, saudara. Di dalam Lukas 17 ayat 10 di sana dikatakan, demikian juga kamu, bila mana kamu telah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu, katakanlah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna karena kami telah melakukan apa yang wajib kami lakukan. Nah, maksudnya adalah kita ini dalam melakukan ini tidak perlu menonjolkan diri kita. Oh, ini loh gara-gara saya, ini tidak ada saya, mana bisa, ya, saudara ya. Apapun yang kita lakukan, kita bisa membantu orang lain, digerakkan Tuhan untuk menolong orang lain pun, kita juga, ya ini memang saya sebagai hamba Tuhan ya, wajib membantu, wajib menolong, saudara. Ya, nah inilah yang perlu kita pegang, saudara, di dalam kehidupan kita. Terutama ini yang kelihatan mata ya kan, di mimbar ini itu juga penuh dengan godaan, saudara. Maka ketika kita melakukan segala sesuatunya yang ada di mimbar ini yang kelihatan orang banyak ini, kita sudah kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dengan tulus hati, tidak perlu supaya ditonton orang, supaya terlihat wah, nek mau terlihat wah, terlihat hebat, jangan di sini, ikut lomba saja, ya kan? Ya, seperti Indonesian Idol, ya kan? Indonesian Got Talent, ya, misalkan seperti itu bisa-bisa aja, biar hebat, ikut yang lain-lain lah seperti itu. Tapi kalau kita ini bertugas di sini, ini termasuk saya ngomong untuk diri saya sendiri, bertugas di sini adalah kita untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, untuk Tuhan. Maka kita lakukan dengan tulus dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak asal, saudara. Ya. Lalu yang ketiga, nah tadi dikatakan untuk melestarikan budaya keraton. Nah, kita pun perlu juga melestarikan budaya keraton swarga, saudara. Kerajaan surga. Amin. Kita perlu melestarikan budaya kerajaan surga. Budaya ini apa? Kebiasaan hal-hal yang dianggap penting oleh kerajaan surga. Ini yang terus kita lakukan, lestarikan gitu. Contohnya dalam hal kasih. Dalam kita mengasihi sesama, itu juga kita terus lestarikan. Biarlah kita saling mengasihi dengan kasih persaudaraan yang tulus hati. Firman Tuhan katakan dalam akhir zaman ini, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, luntur, saudara. Nah, ini perlu kita jaga. Jangan sampai kasihnya itu luntur, kasihnya itu jadi dingin. Mari biarlah kita menjaga kasih kita akan saudara satu dengan yang lain tetap hangat. Ya. Tetap kita saling memperhatikan satu sama lain. Kalau diingatkan, ya tidak tersinggung. Karena apa? Kita ngerti, oh dia karena mengasihi saya. Dan demikian pula kita kalau mengingatkan juga jangan mentang-mentang.
jajan ora tak inget. Oh, wis. Nah, jangan merasa berjasa juga karena kita saling mengasihi. Kalau kita saudara antar keluarga yang satu dengan yang lain kan kita tidak ada memikir tentang hal itu toh saudara. Misalkan adik kita, anak kita melakukan hal yang ini kita ingatkan. Kita kan tidak mengingat-ingat ungkit-ungkit lagi kan saudara ya. Karena kita ini dalam satu keluarga. Nah inilah budaya kasih. Lalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita juga melestarikan budaya ini. Biar dimanapun kita berada, kita tetap lestarikan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan ketika di gereja, oh ya amin amin. Di luar gereja, dalam berbisnis mungkin, dalam bekerja mungkin. Loh ini kan pekerjaan, bukan masalah rohani, bukan masalah gereja. Akhirnya ada dalih-dalih yang seperti itu. Saya seringkali ngomong bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada istilah rohani dan sekuler. Kalau saya plesetkan tidak ada istilah rohani dan rohana. Semuanya adalah rohani. Amin. Maka hidup kita di dalam bekerja, di dalam kita berbisnis pun kita harus jagai hidup kita untuk tetap ada di dalam jalan Tuhan. Tidak perlulah kita bingung seperti yang pernah saya ceritakan. Pikirannya itu jelimet supaya dapat keuntungan yang tidak semestinya. Iya toh? Sudahlah, kalau kita lakukan bagian kita dengan baik, dengan tulus hati, Tuhan akan menakar itu. Ya, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, berbisnis dengan sungguh-sungguh, dengan baik, berkat kita dinilai Tuhan jatahnya sekian, ya. Kok kita dalam bekerja dapatnya sekian, maka kekurangannya ini Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Kalau kita punya mindset seperti itu, kita nggak perlu bingung, saudara. Wah, piye yo, kisah kurang, wah kejar setoran, wah ya bagaimana nih? Nah itu saudara. Kembali lagi ke mindset kita. Bagaimana hidup kita ini kita lihat seperti apa? Hidup ini adalah perjuangan atau penderitaan, atau hidup ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuk kita bisa berkarya bagi kemuliaan namanya. Kalau hidup ini anugerah, kita berpikir hidup ini adalah anugerah, maka kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan. Amin. Kalau kita berpikir hidup ini adalah perjuangan atau penderitaan malahan gitu, wah kita akan terus berjuang dan berjuang. Ya. Nah, saudara, itu budaya yang kedua, budaya kerajaan surga ini. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Termasuk mindset kita pun juga diperbarui. Nah, khotbah kali ini juga masih ada kaitannya, kelanjutan dengan yang sebelumnya, yaitu mindset kerajaan dan mindset Elohim. Lalu yang selanjutnya, budaya bersyukur. Di dalam kerajaan surga itu tidak ada yang namanya sungut-sungut, keluhan-keluhan. Dan kalau kita perhatikan, Bapa Yahweh itu sangat sensitif dengan yang namanya keluhan. Mudah tersulut emosinya kalau yang berkaitan dengan sungut-sungut. Kalau kita baca di kitab bangsa Israel keluar dari Mesir itu ya, saat ini pembacaan kita di kitab Ulangan, itu kan perhatikan saudara ya, kalau bersungut-sungut Bapak yang marah, ya kan, gampang sekali. Kayaknya tuh kalau saya perhatikan kayaknya sensi banget gitu loh. Nah ada orang bersungut-sungut, gitu. Nah maka dari itu buang yang sungut-sungut itu, perbanyaklah bersyukur. Ingat, Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, yang kembali cuman 1. Dan Tuhan sangat senang dengan yang kembali itu untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Maka dari itu kita mari bangun budaya bersyukur. Selalu bersyukur setiap saat, senantiasa saudara. Jangan pas eling, enggak, kalau pas ingat saja cuma berdoa, Tuhan kami bersyukur untuk makanan ini. Habis itu setiap harinya begitu amin, panas sih ya, mual sih, wah panas terus, udan terus. Nah, mengeluh, lalu apalagi dengan keluhan-keluhan yang lain. Misalkan Tuhan terima kasih buat makanan ini, amin. Gitu mah, panganan kok ini terus. Mengeluh lagi saudara, barusan bersyukur, berarti
doanya cuman formalitas, cuma minta izin Tuhan saya makan ya. Kak nawari, Tuhan makan kan? Ya saya makan. Saudara, harus benar-benar dari hati kita, saudara, bersyukur. Tapi paling tidak ayo kita terus ingatkan, ayo bersyukur, jangan bersungut-sungut. Syukuri semua yang apa yang ada pada kita, saudara, ya. Tuhan terima kasih. Seringkali saya begitu, saudara. Nyetir gitu kan. Tuhan terima kasih, haleluya. Ya pokoknya bersyukur dengan hati yang gitu loh, saudara. Tuhan terima kasih, gitu. Saudara bisa tidur di kamar, itu pun wajib disyukuri. Karena banyak orang nggak punya kamar, saudara. Ya, tidak ada tempat untuk berteduh. Saudara bisa datang ke sini, bersyukur, saudara. Banyak orang tidak bisa datang untuk beribadah. Saudara punya pakaian itu saja tapi awet, bersyukur, saudara. Karena banyak orang tidak punya pakaian sebagus punya saudara. Wah, ngene tok apik kok, Mas. Mosok apik ngene. Loh, saudara syukuri, saudara. Ada orang yang enggak pengen beli pakaian seperti saudara loh. Siapa? Ya enggak tahu, pasti ada lah. Ada orang lihat kok pakaiannya kayak nyaman mentoh. Ya, saudara, tidak harus mahal, tetapi bisa dipakai dengan nyaman. Itu disyukuri, saudara. Jadi apa hal-hal sekecil apapun itu perlu bersyukur. Saudara bangun tidur melek, bisa melek saja, saudara. Wajib bersyukur, saudara. Ada orang tiba-tiba, loh kok peteng toh ini? Nggak kelihatan apa-apa, bisa saja. Melek terus bernafas, bisa tarik nafas yang dalam, itu pun kita wajib syukuri, saudara. Banyak orang yang nafas, gitu, saudara, ya. Dan kita punya bisa dapat udara gratis, oksigen gratis, itu juga perlu kita syukuri. Syukuri semuanya. Dan yang selanjutnya budaya kerajaan surga yaitu penyembahan. Di dalam kerajaan surga itu selalu isinya memuji dan menyembah Tuhan juga, saudara. Maka dari itu kita wajib sering-seringlah memuji dan menyembah Tuhan. Tidak harus di gereja tok loh, ya, saudara. Kita kadang di rumah melakukan satu, bernyanyilah, memuji Tuhan, ya. Latihan, saudara. Saya waktu itu kan katakan, kita bayangkan kalau kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kita latihan dulu di dalam dunia ini. Anggap saja kita sudah ada di dalam kerajaan surga. Maka kita bersikap seolah-olah sudah dalam kerajaan surga. Ya, dalam memuji menyembah Tuhan sungguh-sungguh juga, saudara. Dan budaya kerajaan surga berbicara juga masalah kuasa dan otoritas. Dan biarlah hidup kita dipenuhi dengan kuasa dan otoritas dari kerajaan surga. Amin. Bagaimana caranya? Terus jalin hubungan dengan Tuhan. Menjalin hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Ketika kita bisa betul-betul mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kuasa dan otoritasnya itu bisa saja tertransfer dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga ketika kita dalam melihat ada orang sakit, kita doakan dan orang itu sembuh. Ada orang yang kerasukan setan, kita doakan dan setannya keluar. Ada orang yang berkeluh kesah kepada kita, kita doakan mereka jadi lega. Butuh solusi, kita doakan dan Tuhan membuat solusi. Kita akhirnya menemukan solusi, saudara. Dan inilah yang kita rindukan, betul-betul budaya kerajaan surga dengan kuasa dan otoritas itu benar-benar ada di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hidup kita hidup penuh dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada lagi jemaat Tuhan yang hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam pergumulan sakit penyakit, di dalam pergumulan hubungan di dalam keluarga dan yang lain. Dan yang membuat kehidupan umat-umat Tuhan ini menderita. Yes, di dalam dunia ini memang ada masalah yang membuat kita stres, betul. Tetapi permasalahan itu tidak membuat kita menjadi lemah, tidak membuat kita menjadi putus asa. Karena bersama Tuhan kita bisa mengatasi setiap permasalahan kita dan kita tetap kuat. Dan tidak ada lagi ceritanya orang Kristen, apalagi orang yang sudah kenal nama Bapa Yahweh,
mati bunuh diri, saudara, hanya karena masalah-masalah yang dihadapinya. Kalau kita hidup benar-benar di dalam budaya kerajaan surga, maka hidup kita ini akan tetap di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Kita nggak akan putus asa. Sudah cukup sekian dan terima kasih. Saya mengakhiri kehidupan saya. Saudara, karena apa? Budaya kerajaan itu betul-betul masuk ke dalam kehidupan kita dan membawa dampak. Dan yang keempat, adanya transformasi kehidupan ke arah yang lebih baik. Tadi di dalam juga mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Betul ya saudara ya? Mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Dan demikian pula kita seharusnya abdi dalamnya kerajaan Elohim, kerajaan Bapa Yahweh. Maka kita harus bisa betul-betul mempunyai transformasi kehidupan kita. Hidup kita berubah, bukan jadi satria baja hitam, tetapi kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yang tadinya marahan, ya, gampang marah, jadi lebih sabar. Ya, yang tadinya gampang meso, kebun binatang keluar semuanya, lebih sabar lagi. Ya, yang tadinya mudah putus asa, kita menjadi lebih kuat lagi, saudara. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadinya pendendam, bisa lebih memaafkan, saudara. Yang kehidupan kita tadinya terikat dengan obat-obatan terlarang dan minuman keras, kita bisa lepas dari itu. Yang terikat dengan pornografi bisa lepas dari itu. Yang terikat dengan rokok bisa lepas dari itu. Amin. Yang tadinya terikat dengan apapun yang membuat kita tidak bisa maju di dalam Tuhan, tidak bisa mempunyai kehidupan yang berkemenangan, kita bisa lepas dari itu semuanya. Kalau kita betul-betul mengadopsi budaya keraton kerajaan swarga, saudara. Kita rindukan kehidupan kita ini betul-betul berkemenangan. Dan tidak ada lagi yang hidup kita ini mementingkan ego duniawi atau daging kita. Biarlah seperti yang dikatakan Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan bersama Hamasyah, aku hidup tetapi bukan lagi aku, melainkan Hamasyah yang hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh iman Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Saudara, biarlah ini betul-betul kita hidupi budaya kerajaan surga ini. Kita hidup bukan dari ego kedagingan kita yang dipenuhi dengan dosa lagi, tetapi kita hidup karena kasih Hamasyah itu melingkupi kita, menyelimuti hati dan pikiran kita, maka kita tidak lagi sama seperti yang dulu. Hidup kita betul-betul diubahkan oleh Tuhan. Dan pastikan hidup kita ini adalah sebagai hamba kebenaran, hamba Elohim, abdi dalam Elohim Yahweh. Saudara, maka hidup kita akan berbeda ketika kita betul-betul menghidupi kita sebagai abdi dalam. Seperti abdi dalam yang barusan saya bacakan, yang diteliti oleh beberapa orang itu, mereka mempunyai kehidupan yang berbeda, kehidupan yang betul-betul berubah, saudara. Dan kita jangan sampai kalah. Kita ini abdi dalamnya Elohim, kerajaan Bapa Yahweh, seharusnya kita mempunyai kehidupan yang berubah. Kalau selama ini kehidupan kita tidak ada perubahan, berarti kita belum jadi abdi dalamnya Elohim. Ya. Dan tahun ini dicanangkan oleh Bapak Gembala adalah tahun perbedaan. Ketika kita bisa mengadopsi, kita betul-betul merasuk di dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah abdi dalamnya Elohim, maka kita akan mempunyai kehidupan yang berbeda. Amin. Halo? Ngantuk saudara? Enggak ya? Jadi mari pastikan bahwa hidup kita adalah sebagai abdi dalam Elohim yang betul-betul budaya kerajaan itu betul masuk di dalam kehidupan sehari-hari kita. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, kita lakukan dalam kehidupan kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur pagi ini Bapa Yahweh, karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat.
Dan di dalam kami melakukan aktivitas di dalam kehidupan kami, jauhkan dari segala kuasa sakit penyakit maupun COVID yang mengganggu dalam kehidupan kami. Karena itu kami pagari, kami bentengi jemaat dengan kubah berapi dari sorga di dalam nama Yeshua HaMashiach. Sehingga ketika ada COVID mendekat, maka COVID akan meleleh dan terbakar. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang telah ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Dan apabila sesampainya di rumah, kami akan melakukan aktivitas dalam kehidupan kami. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Tuhan berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa Yishmereka, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleka wikuneka, Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pana oleka wiyashem leka shalom, Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abito.